Sementara itu, televisi Iran menyiarkan seruan dari pihak berwenang terkait informasi keberadaan pilot Amerika Serikat yang diduga ditembak jatuh di Iran. Jika ada yang berhasil menangkap dan menyerahkan pilot tersebut hidup-hidup, maka akan diberikan hadiah. مردم عزیز و غیرتمند اگر خلبان یا خلبانان دشمن را دستگیر و زنده تحویل نیروهای انتظامی و نظامی دهید مژدگانی و پاداش ارزشمندی دریافت می‌کنید. Anda kembali menyaksikan Sindo Malam pemirsa. Sebuah roket menghantam permukiman di Kiryat Shmona, distrik utara wilayah pendudukan Israel. Serangan ini memicu ledakan besar dan kebakaran. Rekaman CCTV menunjukkan momen ketika sebuah roket menghantam area perumahan di Kiryat Shmona di distrik utara Israel. Serangan ini menyebabkan ledakan besar dan kebakaran. Menurut media Israel, sirene serangan udara meraung di seluruh wilayah utara Israel saat serangkaian roket ditembakkan dari Lebanon sejak hari Jumat. Hingga kini belum diketahui adanya korban maupun pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Serangan rudal Iran menghantam beberapa kota penting di wilayah pendudukan Israel tanpa bisa dicegat sistem pertahanan udara militer Zionis. Iran memenuhi janji untuk menggempur Israel habis-habisan setelah serangan terhadap infrastruktur pentingnya beberapa hari terakhir. Pabrik di kawasan industri Negev dihantam rudal Iran. Sirine berbunyi di kota Beersheba dan Arad serta Negev setelah serangan rudal pertama menargetkan Israel Selatan. Tak lama berselang, Iran menggelar gelombang serangan udara kedua. Kali ini menargetkan Israel Tengah. Total 6 kota terdampak serangan Iran termasuk Tel Aviv, Bnei Brak, Rosh Hain, Petah Tikva, Givatayim, dan Ramat Gan. Di kawasan Ramat Gan, kerusakan berat nampak usai rangkaian serangan rudal Iran ke Israel. Serpihan rudal Iran mengakibatkan kerusakan berat di pusat wilayah Palestina yang dicaplok Israel ini. Belum ada laporan terkait jumlah korban luka maupun korban tewas akibat peristiwa ini. Di Nakab, wilayah pendudukan Israel, kebakaran melanda sebuah pabrik setelah rudal Iran menghantam pabrik tersebut. Pemirsa, pesawat Hercules C-130 Amerika Serikat, 2 helikopter tengah melakukan pencarian. 2 jet tempur ditembak jatuh militer Iran. Helikopter terbakar hebat dan jatuh di langit Iran. Helikopter Amerika Serikat Black Hawk yang tengah melakukan pencarian pilot jet Amerika Serikat ditembak jatuh oleh militer Iran. Helikopter terlihat terbakar hebat dan jatuh di langit Iran. Sebelumnya Black Hawk dan pesawat Hercules C-130 milik Amerika Serikat tengah melakukan operasi pencarian. Selama 1 jam, kedua pesawat tersebut terbang di langit Iran mencari pilot tempur Amerika yang diklaim Iran ditembak jatuh oleh angkatan bersenjata Iran.
Meski telah mencari selama 1 jam, operasi pencarian diduga pilot pesawat F-15 tersebut belum membuahkan hasil. Warga beramai-ramai memburu pilot jet tempur Amerika Serikat yang berhasil ditembak jatuh pada Jumat siang. Pemerintah Iran menawarkan hadiah berharga kepada siapapun yang menangkap pilot Amerika Serikat hidup-hidup dan menyerahkannya ke polisi. Sumber anonim yang dikutip media Amerika Serikat melaporkan bahwa salah satu dari 2 awak pesawat telah diselamatkan oleh pasukan khusus Amerika Serikat. Namun pencarian masih terus dilakukan untuk awak pesawat yang kedua. Sebelumnya pemerintah Iran melaporkan telah menembak jatuh jet tempur F-15E Amerika Serikat di Iran Selatan. Jika dikonfirmasi militer Amerika Serikat, ini akan menjadi pertama kalinya Iran menembak jet tempur Amerika. Rudal Iran berhasil menembus Iron Dome Israel dan menghantam apartemen di kawasan Rosh Hain. Pasca terkena rudal, lokasi ini terbakar dan aliran listrik mati. Kerusakan hebat terlihat di sebuah apartemen pasca terkena serangan rudal Iran. Para petugas memeriksa apartemen yang hancur dengan puing-puing dan barang-barang yang rusak berserakan di seluruh ruangan. Rudal berhasil menembus Iron Dome dan menghancurkan permukiman di kawasan Rosh Hain, Israel Tengah pada hari Jumat waktu setempat. Besarnya kerusakan membuat listrik di lokasi pun padam. Selain Rosh Hain, petugas pun bergegas ke lokasi yang terdampak seperti di Tel Aviv, Ramat Gan, dan Givatayim. Mereka membatasi area yang rusak dengan pita dan pagar agar warga lainnya tidak masuk dan melihat operasi penyisiran mereka. Dilaporkan seorang pria terluka akibat pecahan peluru di Bnei Brak dan pemadaman secara meluas terjadi di kawasan Rosh Hain. Serangan udara Israel meratakan sebuah bangunan di daerah Souk Al-Mafti, Lebanon pada Sabtu waktu setempat. Pesawat tempur Israel melakukan serangan di daerah Hamadiyeh di sebelah timur Tyre dan serangan lain terhadap bangunan yang terancam di persimpangan Ma'arka di pinggiran Tyre. Sebuah gedung langsung luluh lantak hancur setelah dihantam rudal dari tentara Zionis Israel. Dampak serangan ini, juru bicara militer Israel telah mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk Tyre, Hamadiyeh, Souk Al-Mafti, dan Borj El Mali. Ribuan massa pagi tadi menggelar aksi doa bersama untuk 3 anggota TNI yang gugur di Lebanon di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta Pusat. Aksi itu juga mengajak masyarakat untuk terus menyuarakan kebebasan bangsa Palestina. Ribuan massa dari sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam Indonesia atau MOI menggelar aksi bertajuk Berjuta Doa untuk Syuhada TNI dan Masjid Al-Aqsa. Sejak pagi, ribuan peserta berdatangan dari kawasan Jabodetabek dan berkumpul di depan Kedutaan Amerika Serikat Jakarta Pusat. Aksi ini bertujuan untuk mendoakan 3 prajurit TNI, yaitu Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Muhammad Nur Ihwan, dan Praka Fariza Ramadan yang gugur saat bertugas di Lebanon sebagai tentara perdamaian PBB atau UNIFIL akibat konflik Perang Timur Tengah. Ribuan massa sempat melakukan long march dan membawa bendera Indonesia dan Palestina, serta memasang bendera merah putih setengah tiang dan melakukan sholat goib untuk ketiga prajurit TNI yang gugur di Lebanon di depan Kedutaan Amerika Serikat.
Dan bertepatan dengan itu juga kita melantunkan doa-doa terkait selain dengan Masjidil Aqsa juga kepada 3 pasukan tentara kaum muslimin dari Indonesia, yaitu tentara dari TNI yang gugur di Lebanon dalam rangka perdamaian dunia. Selain doa bersama, aksi ini juga menyampaikan seruan moral dan pesan damai yang mencerminkan dukungan masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Aksi juga menjadi momen untuk memperkuat persatuan dan empati antar sesama manusia dan juga aksi sebagai simbol penghormatan sekaligus penguat semangat kebersamaan dalam mengenang para syuhada. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Jaka Samsa, Rizky Sorehudin, iNews melaporkan. Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai sejarah panjang keterlibatan dalam misi perdamaian bersama UNIFIL. UNIFIL bertugas untuk menjaga Lebanon dari aksi agresi Israel. Pasukan Indonesia selalu menjadi yang terbesar dalam pasukan perdamaian UNIFIL. UNIFIL berada di bawah mandat PBB untuk menjaga Lebanon dari agresi militer Israel. Pasukan ini didirikan oleh PBB pada 19 Maret 1978. Misi UNIFIL adalah membantu pemerintah Lebanon untuk mengembalikan otoritasnya. UNIFIL bersama tentara Lebanon bertugas mengamankan wilayah dari serangan Israel. Indonesia sendiri baru bergabung di UNIFIL pada 2006. Pasukan pertama yang bergabung bernama Kontingen Garuda atau KONGA. Operasi penjaga perdamaian PBB di selatan Lebanon ini terdiri hampir 10.000 personel. Mereka berasal dari 49 negara. Pada Maret 2023, menurut laman PBB, Indonesia mengerahkan 1.090 prajurit ke selatan Lebanon.